Halo semuanya, shalom. Jadi kembali lagi sama aku. Jadi aku di sini bakal nyampein renungan untuk hari ini. Oh ya, happy Sunday buat kalian semua karena buat hari ini dan juga buat kalian untuk hari ini jangan lupa ke gereja ya. Oke, sebelum kita mulai, aku akan mengawalinya dengan doa pembuka. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan kebaikanmu yang tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih untuk pertolonganmu melalui tanganmu yang tak kurang panjang dalam setiap hidup kami. Ya Bapa, saat ini hambamu akan men-sharingkan renungan kepada teman-teman SKK-SKP yang melihat video ini. Tolong urapi setiap kami sehingga hamba boleh men-sharingkan renungan dengan baik seturut firman-Mu dan teman-teman pun boleh merasa terberkati. Hamba jauh dari kata sempurna Tuhan untuk memberitakan kebaikan-Mu. Maka dari itu tolong berikanlah hamba hikmat agar tetap seturut kehendak dan jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mendengarkan renungan-Mu. Amin. Jadi tema renungan pada hari ini itu tuh adalah pesimis, dan bacaannya sendiri itu aku ambil dari Yeskiel 20 ayat 45 sampai 49. Jadi aku bakal bacain buat kalian. Api dari tanah selatan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke selatan dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan di setiap pohon yang layu kering. Apinya sedang bernyala-nyala, tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh, Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku. Apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Jadi di perikop tadi ataupun di ayat tadi itu tuh menceritakan tentang Yeskiel. Jadi itu waktu itu Tuhan menyatakan hal-hal yang hendak dia lakukan untuk kemarahannya kepada umatnya. Terus Yeskiel itu pada saat itu dia itu curhat ke Tuhan buat kalau orang-orang Israel itu hanya akan menganggap ya Yeskiel itu kayak cuman mengucapkan kata-kata sindiran. Ya Yeskiel sendiri tuh udah mulai pesimis dengan umat Israel sendiri. Dia itu udah bingung gitu loh, kayak apa yang harus dia lakukan untuk apa kepada mereka. Kayak terus soalnya itu kayak tegurannya itu nggak didengar, terus apalagi kayak diucapkannya itu kayak dalam bentuk kiasan-kiasan. Terus orang-orang Israel itu bebal banget, sampai seorang nabi pun itu pesimis sama tugasnya. Nah, jadi sebelum aku lanjutin, aku tuh ada sedikit pertanyaan, kayak apa sih marah yang menurut pandangan kalian? Jadi menurut pandangan kalian marah itu apa? Kalau menurut pandanganku itu tuh marah itu salah satu emosi yang wajar dalam diri manusia lah. Pasti yang namanya manusia itu pasti punya emosi marah. Dan juga dalam psikologi sendiri marah itu harus dikeluarkan agar kayak nggak menjadi ganjalan dari hatimu sendiri. Terus kayak ekspresi kemarahan itu kan bentuknya ada bermacam-macam. Terus kayak ada yang marah dengan cara menegur langsung, habis itu mendiamkan atau menyindir. Nah, dengan tadi sesuai ceritanya yang udah aku bacakan ke kalian tentang ayat ini, kayak apa sih? Bagaimana dengan kita saat ini di dunia nyata?
bagaimana kayak kita tuh merespon apa yang menjadi teguran dari Tuhan. Terus apa yang jadi teguran dari Tuhan, contohnya itu kayak teguran yang berasalnya itu dari firmannya ya. Habis itu tegurannya sendiri, firman Tuhan itu bisa banyak hal datangnya, kayak nggak cuma dari firman Tuhan, kayak apa, kayak bisa dari orang tua, teman, guru, atau apapun itu di orang-orang terdekat kita. Terus kayak kita marah nggak sih kalau ditegur sama orang-orang itu, atau kita kesel karena kayak kekurangan atau perilaku kita itu ketahuan sama mereka. Terus kayak kita ngerasa direndahin gak sama teguran itu. Habis itu terus kayak kita ngerasa kayak apakah orang itu tuh layak gitu loh buat negur kita. Jadi sebenarnya teguran itu adalah kayak bentuk kasih dari orang lain kepada kita. Teguran itu juga sebagai tanda bahwa kita itu sudah bukan di jalan yang tepat. Tuhan itu menegur kita dapat melalui berbagai media, kayak contohnya firman Tuhan, orang tua, teman, ataupun guru di sekolah. Karena orang yang menegur kita pun itu mengasihi kita, kayak Tuhan mengasihi kita, walaupun gak bisa disamakan, tapi itu tuh sama-sama mengasihi kita. Dan mereka tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah tidak tepat dan tidak berada di jalan Tuhan, sehingga mereka memberikan kita saran dengan cara menegur kita agar kita kembali ke jalan yang tepat. Jadi kayak kita tuh harus bisa menerima dengan rasa syukur, dan kayak ya kita bisa menerima apa yang menjadi teguran itu. Jangan sampai kayak orang-orang itu pesimis karena kita, soalnya kita itu waktu ditegur kayak bebal banget dan gak mau ngedengerin mereka yang menegur kita. Jadi untuk pesan renungan hari ini tuh jangan menjadi bebal, dan kayak kamu harus bisa mendengarkan teguran-teguran yang diberikan sama orang-orang sekitar kita, dan kamu itu jangan merasa kayak kamu itu sesip itu gitu loh. Soalnya terkadang tanpa kita sadari kita itu sudah tidak berada di jalan yang tepat, dan Tuhan yang tahu itu kita berada di jalan yang tidak tepat, maka Dia itu dapat mengingatkan kita atau menegur kita itu dengan berbagai cara, contohnya firman Tuhan, ataupun melalui orang tua, teman, ataupun guru, ataupun keluarga gitu. Jadi terus jangan sampai orang-orang itu tuh kayak pesimis buat mengingatkan kita, karena kita tuh kelewat bebal dan susah diomongin. Jadi kalau misalkan ada orang tua menegur kalian itu didengerin guys, jangan membantah terus. Oke, sekian buat renungan hari ini. Aku bakal mimpin kalian untuk doa penutup. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kami semua boleh mendengarkan renungan-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Kiranya ya Tuhan, setiap kami boleh Kau urapi agar dapat menjadi pribadi yang lebih setia, baik kepada Engkau. Tegurlah kami Tuhan apabila kami salah, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Kami percaya bahwa dengan teguran itulah yang menandakan bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami tidak ingin membuat Engkau sedih karena perbuatan kami yang seenaknya. Maka dari itu Tuhan, tolong bantu kami untuk dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah segenap doa dan permohonan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.